Halo Sobat Estrus Mania, kembali lagi di channel pertanian kesayangan kita semua, Raja Estrus Channel. Mimin rasa udah beberapa bulan ini, sudah lumayan lama juga ya Mimin tidak upload video lagi karena berbagai kesibukan Mimin ya. Dan juga ada sedikit masalah PC untuk buat konten ini. Akan tetapi alhamdulillah sekarang semuanya itu sudah clear ya masalahnya. Nah, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas analisa kelayakan usaha ikan nila lokal dan sedikit mengenai teknis budidayanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan like video ini juga, atau bisa juga untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau ke keluarga dekat kalian untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, yang memotivasi Mimin untuk membuat video ini tuh karena Mimin sendiri sebelumnya pada beberapa bulan belakangan ini sempat mau memulai bisnis usaha ikan nila, meskipun pada periode pertamanya banyak tantangan dan meskipun juga harus ditutup sementara usahanya karena bermasalah pada fase pasca panen. Ya, akan tetapi di balik itu semua ada hikmah yang dapat Mimin ambil dari periode pertama pemeliharaan ikan nila lokal ini, yaitu Mimin mendapatkan data analisa produksi ikan nila itu sendiri ya. Bagaimana sih teknis budidaya ikan nila dengan sistem bioflok itu juga Mimin sudah mengetahui dari periode pertama pada saat pemeliharaan ikan nila di kolam. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kolam ikan dengan sistem bioflok, teman-teman bisa mencari di Google, men-searching, karena akan menambah durasi video ini jika Mimin kembali menjelaskan. Oke, baik, mari langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum lanjut, Mimin ingin menunjukkan kepada teman-teman ketika Mimin pada waktu itu memelihara ikan. Kalau tidak salah video ini tuh diambil beberapa hari sebelum ikan nila ini selesai dipanen. Nah, itu dia video ketika Mimin masih menjadi petani ikan nila. Sebelum masuk ke penjelasan teknis dari budidaya ikan nila itu sendiri, terlebih dahulu Mimin akan mengawali dengan analisa kelayakan usaha terlebih dahulu. Karena apa? Ya, karena buat apa kita usaha ikan nila kalau secara hitung-hitungan saja tidak menguntungkan. Nah, bagaimana dengan datanya? Nah, sebelum itu Mimin juga pernah mengikuti seminar ikan ya, yang pematerinya itu disampaikan oleh Bapak Roni Budiono ya. Nah, kenapa Mimin ikut seminar ini? Mimin itu ikut seminar ini tuh untuk mendapatkan referensi standar performa ikan nila ya, yang nantinya dapat dijadikan standar referensi performa aktual dan data performa ikan nila yang Mimin punya. Nah, setelah mengikuti seminar yang diadakan oleh Bapak Roni Budiono ini, pas selesai, nah pas kebetulan diberikan kontak WA-nya, nah langsung saja tuh Mimin bertanya dan pertanyaannya itu seperti ini ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu, sebelumnya saya Rasid bla 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 dan lain sebagainya. Pertanyaannya,
yaitu satu dengan asumsi kolam Bapak itu kolam diameter 3 meter, tinggi 1,2 meter, ukuran bibit 1 kilo isi berapa, rata-rata ikannya di kisaran berapa gram per ekor pas panennya, dan berapa banyak kuantitas bibit ikan yang masuk. Ini kok check in, ini salah, tipu ini. Kalau istilah di ikan apa ya? Nggak tahu. Ke kolam pembesaran Bapak itu yang diameter 3, tinggi 1,2 meter itu berapa banyak kuantitas bibit ikan yang masuk. Nah, pertanyaan kedua, menurut pengalaman Bapak, panen ikan nila ini di umur berapa hari setelah bibit nila check in ya? Check in maksudnya. Pakan habis berapa sak pada saat dipanen, dan dipanen dengan ukuran berapa gram per ekor. Nah, pertanyaan yang ketiga, toleransi kematian menurut pengalaman Bapak dari tebar bibit sampai panen itu berapa persen gitu. Nah, beliau ini menjawab, dengan ukuran kolam tersebut volume air 7 meter kubik, berarti diameter 3, tinggi 1,2 itu asumsinya volume 7 kubik ya. Dengan tebar benih itu di kisaran bobot 12 gram ya, 12 gram ekor sebanyak 700 ekor. Menurut beliau tebar padatnya itu 100 ekor per meter kubik air, meskipun nanti pada saat Mimin menjelaskan, Mimin tidak memakai tebar padat per ekor per kubik air ya, karena nanti akan Mimin jelaskan di akhir video. Panen bisa dilakukan setelah 120 sampai 150 hari, karena bibit yang masuk katanya tidak monoseks, artinya ada yang jantan, tidak ada yang betina ya, maksudnya bukan satu jenis kelamin. Panen dilakukan saat ukuran ikan itu 250 gram, 1 kilo isi 4 ekor itu 250 gram ya teman-teman. Dan pakan itu bisa habis 180 sampai 200 kilo, berarti berapa sak itu kalau satu saknya itu 30 kilo ya. Nah, untuk survival rate itu kebalikan dari mortalitas ya teman-teman. Dari tebar bibit sampai panen itu di sekitar 90 sampai 95%, berarti 120 sampai 150 hari itu bisa meninggal 5 sampai 10% ikan mortalitasnya. Nah, kalau kita lihat dengan asumsi-asumsi yang Bapak tadi katakan, bobot ikan rata-rata 12,5 gram. Kalau di kolam itu ada 700 ekor, berarti bibit ikan yang masuk ke dalam kolam, bibit ikan yang check in maksudnya, itu sekitar 9 kg ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan Bapak ini panen di bobot 250 ya. 250 gram, berarti sekitar 150 hari ini sudah disetting, dan pakan itu habis sekitar 200 kilo ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, ini data seperti ini tuh dapatnya dari mana? Jadi data ini tuh didapat dari trial and error, tapi penyesuaian terhadap data. Misalkan di sini 200. Jadi di sini feeding rate-nya itu di trial and error sampai ketemu angka seperti ini ya. Tapi terlebih dahulu memasukkan data besaran ikan dan bobot ikannya ya. Jadi yang ini tuh disesuaikan dulu pertama, lalu mencari data ini dengan cara memasukkan trial and error. Jadi misalnya saya pertama itu misalnya coba dulu misalnya 2.
Karena panennya itu di saat 150 hari harus menghabiskan 200 kilo, berarti feeding rate rata-rata itu bukan 2% ya teman-teman. Saya cari terus sampai dapat hasilnya itu 2,5%. Bukan 2,5%, maksudnya 2,55% per hari. Itu rataan feeding rate yang dikemukakan oleh Bapak pemateri seminar tersebut ya. Nah, kalau kita lihat ya, dari data konsumsi pakan dan bobot ikan rata-ratanya, efisiensi pakan itu sekitar 80% ya teman-teman. Kenapa dapat sekitar 80% ini? Artinya setiap 1 kilo pakan yang diberikan dan dimakan ikan itu akan menghasilkan 800 gram daging ikan ya, atau bobot ikan. Setiap 1 kilo pakan yang diberikan atau yang termakan oleh ikan akan menghasilkan 800 bobot ikan ya. Itu maksud efisiensi pakan itu seperti itu. Dan secara otomatis jika pemberian feeding rate itu 2,55%, otomatis laju pertambahan bobot badan hariannya itu sekitar 2,05% ya teman-teman. Nah, untuk kapasitas tampung menurut referensi dari Bapak pemateri seminar tersebut, itu kapasitas tebar padatnya itu, karena di sini totalnya berapa ya, sebentar, bobot ikan totalnya itu berarti kapasitas tampungnya itu sekitar, sebentar ya saya hitung dulu, 168 ya. Berarti tebar padatnya itu sekitar 24 kilo per meter kubik ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa satuan kapasitas tampung yang biasa orang sebut dengan tebar padat itu menurut Mimin itu kilogram per meter kubik, kilogram ikan per meter kubik, bukan sekian ekor per meter kubik. Nanti mendekati akhir video ini akan Mimin jelaskan kenapa satuan tebar padat itu kilogram ikan per meter kubik, bukan ekor per meter persegi ya, atau meter kubik bisa juga. Di akhir video akan Mimin jelaskan kenapa bisa demikian. Nah, bagaimana dengan data aktual performa ikan nila yang pernah Mimin pelihara bulan lalu? Nah, untuk datanya kurang lebih seperti ini. Bibit masuk 16 kilo dengan bobot rata-rata bibitnya itu sekitar 16 gram per ekor. Mortalitasnya sekian. Habis pakan 3 sak kurang 3 kilo alias sekitar berapa ya? Sekitar sebenarnya 87 ya ini. Ini karena data trial and errornya kurang dapat, akhirnya sekitar 87 lah. Habis pakan 3 sak kurang 3 kilo dan dihabiskan selama 153 hari ya. Dan dengan pemberian pakan itu sepuas-puasnya. Akan tetapi ketika input data konsumsi pakan kumulatif itu diinput, itu ketahuan bahwa feeding rate rata-rata perharinya itu pakan diberikan sebanyak 2% per hari ya. Meskipun sebenarnya pada prakteknya itu pemberian pakan dilakukan dengan cara pemberian pakan sepuas-puasnya ya. Dan ketika pemeliharaan 153 hari itu didapatkan total bobot ikan itu sebanyak 64,5 kg ya. Nah, setelah dibuatkan kalkulasi datanya seperti ini ya, bagaimana cara
mendapatkan persentase laju pertumbuhan bobot badan harian itu dengan cara asumsi feeding rate atau pakan ikan yang termakan, persentasenya dikalkulasikan, maksudnya dikalkulasikan dengan efisiensi pakan, karena di sini masukannya trial and error juga, feeding rate sama efisiensi pakan. Efisiensi pakan ini setelah dikalikan dapat persentase laju pertumbuhan bobot badan harian. Nah, ini juga untuk mendapatkan konsumsi pakan itu dari awal sampai akhir itu berapa kilo ya. Nah, sedangkan untuk efisiensi pakan ini untuk menghitung panen ikan yang didapat itu berapa kilo itu. Jadi per 153 hari itu dapat ikan itu berapa kilo. Nah, ini itu didapatkannya dengan cara trial and error di kolom yang ini ya teman-teman. Sekaligus mendapatkan persentase laju pertumbuhan bobot badan harian. Nah, dengan efisiensi pakan dan feeding rate, saya berani menyimpulkan bahwa semakin banyak pakan yang termakan oleh ikan, maka semakin besar juga potensi laju pertumbuhan bobot ikannya. Ingat ya, yang pakan yang termakan, bukan pakan ikan yang diberikan, karena pakan ikan yang diberikan itu belum tentu termakan oleh ikan. Bisa jadi ada sisa-sisa pakan yang tidak termakan dan bercampur dengan air kolam. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan data-datanya, bagaimana dengan analisa kelayakan usahanya? Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini ya di samping. Akan tetapi ada yang kurang dari penjelasan ini, termasuk seperti mortalitas. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang bertanya, kenapa ini kok baru waktu pas pertama kali Mimin pelihara ikan ini kok terjadi banyak sekali mortalitas, bahkan sudah sudah lebih besar dari preferensi standar toleransi maksudnya. Ini matinya sampai kurang hampir 50% ya. Nah, pada saat itu ikan itu banyak yang mati karena kesalahan input aerasi ya. Nah, sehingga Mimin itu pada saat itu mengganti aerator, karena pas setelah Mimin teliti-teliti, aerator ini ketika ketinggian air itu ditinggikan, maka output dari aerasi itu akan berkurang performanya. Nanti setelah ini Mimin akan memperlihatkan datanya. Nah, ketika aerator itu baru nyampe pada saat hari ke-11 dan karena banyak kematian, otomatis amoniaknya itu tinggi dan pindah kolam. Alhamdulillah mortalitas ikan itu sedikit ya teman-teman. Itu bahkan ya kalau boleh dibilang itu masuk dalam standar toleransi kematian ikan. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Karena matinya itu bukan karena faktor lingkungan atau bukan karena faktor penyakit. Kalau saya hitung-hitung dari semenjak perpindahan kolam sampai dengan panen itu kurang lebih ada berapa ya, 140 sekian hari itu mortalitasnya itu cukup rendah ya, berkisar berapa ini, dari 61 ke 42, sekitar 10% ada mungkin ya, masuk ke dalam standar lah kematiannya itu, meskipun lebih dikit ya. Ini kalau saya hitung ini kematian per harinya itu 0,6% ya, berarti tidak cukup terlalu tinggi ke kematian. Nah, data ini 0,6 ini karena kita anggap data ini ceteris paribus, artinya menghiraukan kejadian
mortalitas akibat kesalahan input aerator, maka kita anggap kematian harian itu 0,6% perharinya ya yang mati itu. Nah, dari data efisiensi pakan ini ada yang hampir lupa saya sampaikan. Efisiensi pakan kalau mengacu pada referensi yang diberikan oleh Pak Roni Budiono mengatakan bahwa setelah kita analisa datanya, efisiensi pakan itu berkisar sekitar 80%. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini juga sebenarnya efisiensi pakannya hampir sama atau bahkan lebih efisien. Hanya saja karena kematian ikan itu banyak ya di sini. Kalau kita lihat menurut perkiraan itu ikan yang mati itu sekitar 14 kilo ya. 14 kilo itu bukan yang dipanen. Kalau misalnya yang di maksudnya ini, kalau seandainya ikan yang mati ini hidup, maka 4 bobot ikan yang ini itu sebagian ada di data ini, sehingga menyebabkan efisiensi pakan itu angkanya tidak segini ya, bisa lebih tinggi dari ini. Sehingga acuan nanti untuk standar performa yang kita pakai, kita anggap 80% ya. Nah, bagaimana dengan data analisa kelayakan usaha? Nah, teman-teman bisa membuat tabel seperti ini di sebelah dari data performa ikan, mulai dari bobot ini diisi semua, data konsumsi pakan, terus dibuatkan harga benihnya berapa misalnya, harga pakannya berapa. Nah, untuk harga pakan di daerah saya sendiri yang min 2 atau min 3 itu berkisar di harga 320.000 per sak ya. Satu saknya itu 30 kilo. Nah, biaya listrik sendiri kalau punya saya itu karena listrik bukan subsidi, jadi harganya sekitar 1.900 per kWh ya. Dengan biaya E4 atau biaya probiotik lainnya itu sekitar, kalau kita asumsikan 27.000 ya per satu kolam ya. Nah, untuk biaya benihnya sudah terkalkulasi dengan sendirinya, biaya pakan juga, listrik, E4. Nah, untuk biaya listrik kenapa saya bisa tahu? Karena saya menggunakan alat seperti ini ya, namanya watt meter. Untuk biaya E4 atau penambahan probiotik ini kenapa bisa terkalkulasi? Karena dengan asumsi pemberian setiap 1 kilo pakan yang diberikan itu kita menuangkan sebanyak 10 mili, jadi bisa ketahuan dan terkalkulasi secara otomatis seperti ini. Nah, dengan asumsi ada biaya benih, pakan, listrik, dan obat-obatan, maka total kalau kita hitung biaya produksinya per satu kolam itu seperti ini ya, dia terkalkulasikan secara otomatis sampai dengan panen. Karena ini panennya sekitar 150, mungkin modal yang dihabiskan itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan harga jual ikan ya? Nah, sebenarnya harga jual ikan ini bermacam-macam ya. Ada yang posisinya harga dari petani ke tengkulak, ada dari tengkulak ke penjual, ada harga dari penjual ke pembeli. Nah, ini pakai harga yang mana ini kira-kira? Nah, sebenarnya saya pernah kepo ya. Harga ikan itu berapa sih sebenarnya? Saya pernah main-main ke pasar dan kurang lebih videonya ini seperti ini. Nah, itu tadi video dialog kurang lebih harga ikan dari penjual ke pembeli langsung, ke ibu-ibu
atau ke pembeli lah. Secara langsung itu harganya berkisar sekitar 30 sampai 35.000 ya per kilogram bobot hidup. Nah, adapun untuk ukuran ikannya yang saya perhatikan pada saat itu berkisar di 1 kilo isi 8 sampai dengan 1 kilo isi 6 ya. Jadi harga segitu itu sekitar ukuran segitulah. Sedangkan pada saat saya panen itu ikan itu sekitar isinya itu berapa ya? 6,6. 1 kilo isi 6, 1 kilo isi 7 sekitar itu. Nah, Mimin sendiri hampir lupa ya menyampaikan bahwa asumsi-asumsi ini tuh, data-data ini tuh berdasarkan populasi ikan. Itu setelah dikurangi mortalitas harian itu sekitar 0,6% per hari. Jadi dikurangi terus 0,6% per hari terus gitu. Karena kalau kita pelihara ikan pasti aja kan ada yang mati setiap 1 minggu 1 kali mungkin, atau 2 kali atau 3 kali, atau bahkan berapa banyak kali gitu. Nah, standar referensi yang saya dapatkan 0,6 ini kenapa bisa saya katakan 0,6% standar toleransi itu 0,6% per hari, itu saya sudah merangkum dari berbagai sumber yang kredibel ya, mulai dari buku, mulai dari jurnal, mulai dari data yang saya ambil melalui wawancara seminar, itu sekitar 0,6% per hari. Jika teman-teman mungkin ketika pemeliharaan ikan baru hari pertama saja sudah mati 10%, nah itu bukan toleransi kematian, tapi itu adalah musibah ya. Nah, lanjut lagi ke pembahasan analisa kelayakan usaha. Ini saya lupa menggantinya, tadi saya sudah ganti dengan 16 kilo ya. Itu artinya pada saat umur panen itu ketika sudah 180 gram bobot ikan 200 atau 1 kilo isi 5 sudah bisa dipanen. Di umur 160 hari pakan menghabiskan 270 kilo dengan FCR kurang lebih sekitar 1,2. Nah, ini 1,2 ini standarnya. Saya lihat di berbagai referensi yang lumayan kredibel, FCR ikan pada saat panen di bobot segitu itu ya kurang lebih sekitar 1,2 ya. Dengan standar mortalitas kumulatif itu sebesar ini berapa ya, saya saja sampai bingung. Mohon maaf ya teman-teman, sekitar 9,6% ya, hampir 10% ya. Nah, bagaimana dengan datanya? Kita masukkan harga jual ikan berdasarkan pengalaman ketika bertanya dengan penjual ikan. Penjual ikan menjual ikan ke pembeli itu sebesar 35.000. Nah, maka laba bersih setelah dikurangi biaya produksi maksudnya ketika ikan semua dijual dan dikurangi biaya total, maka bersihnya itu per satu periode itu sekian, bisa teman-teman lihat, atau untuk mempermudah saya marker aja ya, 100 kan saya marker di sini, saya marker dengan warna inilah. Pada saat panen umur sekian itu estimasi habis modal itu sekitar 3 jutaan dengan penjualan ikan per satu periode dari awal sampai panen selama 160 hari sekitar 6 juta, maka bersihnya kurang lebih 3,2 juta. Itu kalau ikannya kita jual sendiri dengan harga 35.000 per kilo. Ternyata profitnya lumayan bagus kalau ikannya itu kita jual sendiri. Nah, bagaimana
dengan pengalaman saya yang menjual ikan dari petani ke tengkulak, nah harganya itu bukan 35.000 ya teman-teman. Harganya itu kemarin itu saya nggak tahu ya apakah saya menjualnya di orang yang salah, maksudnya ke calo atau gimana. Saya tuh mendapatkan harga ikan itu dari petani ke tengkulak itu bukan 35.000 ya teman-teman, tapi 15.000 ya teman. Nah saya nggak tahu ya, ataukah saya ditipu atau bagaimana. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah apakah harga ikan dari petani ke tengkulak itu beneran 15.000 ataukah memang saya yang tertipu ya, sehingga pada saat itu usaha ikan itu merugi ya teman-teman, meskipun kematiannya itu sedikit ya teman-teman. Ini tidak ada untung lah, tidak ada untung sama sekali ya teman-teman, meskipun performa produksi itu bagus ya, meskipun performa produksi bagus tapi tetap tidak ada untungnya ini. Nah itu yang menyebabkan kenapa pada periode selanjutnya saya tidak melanjutkan bisnis ikan saya ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika di masa depan saya bertemu dengan mitra usaha yang bagus, yang amanah, mungkin usaha ikan ini masih prospek ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya Mimin akan mulai menyinggung teknis budidaya ikan nila ya. Kita mulai dari kapasitas tampung dulu. Nah, biasanya orang bilang itu tebar padat ya. Nah, untuk Mimin sendiri, menurut pengalaman Mimin ya, itu tebar padat yang pernah Mimin lakuin, itu tebar padat itu sebesar 21,5 kg per meter kubik. Meskipun ya menurut referensi yang cukup kredibel ya, menurut Uni Asdi punya yang berjudul 6 jurus sukses pacu pertumbuhan ikan nila panen 60 kg per meter kubik, itu mengatakan kalau tebar padat kolam itu bisa sampai paling mentok itu 60 kg per meter kubik ya, berarti hampir 3 kali lipatnya ya, hampir 3 kali lipat dari yang pernah dialami Mimin, yaitu 21,5 kg per meter kubik. Berarti didapat dari 64,5 dibagi 3 kubik ya, karena kolam diameter 2 itu volumenya sekitar 3 kubik ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung berapa banyak benih yang dapat dipelihara sampai panen? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa faktor tergantung dari yang pertama yaitu dimensi kolam yang dipakai, yang kedua ukuran benih yang mau ditebar, yang ketiga yaitu ukuran ikan pada saat panen atau permintaan pasar ukuran ikannya itu besarnya seberapa. Nah, misalnya Mimin kasih contoh ya, kolam diameter 2 permintaan pasar ikan harus sebesar 250 gram per ekor. Nanti cara menghitung kapasitas tampung yang paling mentok itu sampai seberapa banyak itu berikut perhitungannya ya. Kapasitas kolam D2T1 berarti volumenya 3,14 kubik, dibulatkan ke bawah menjadi 3 kubik atau 3 per meter pangkat 3 ya. Jika 1 meter kubiknya itu 60 kilo, maka 3 dikali 60 sama dengan 180 kilo. Berarti dalam kolam diameter 2 tinggi 1 meter itu bisa menampung sampai sebanyak 180 kg ikan. Nah, 180 kg itu kan total biomasa secara keseluruhan pada saat panen. Nah, bagaimana dengan jumlah bibit yang harus disiapkan? Nah, berikut ini perhitungannya ya. Jika permintaan pasar itu satu ekornya 250 gram per ekor, maka yang harus dijual berkisar sekitar 720 ekor ya. Sekitar 720 ekor lah. Nah, bibit yang dipakai misalnya 1 kilo isi 50, berarti kalau misalnya teman-teman pakai bibit yang spesifikasi ukurannya
tidak 1 kilo isi 50, teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya. Nah, saya lanjut. Berarti per ekornya itu sekitar besar benihnya itu sekitar 20 gram per ekor. Berarti banyak bibit yang disediakan adalah kurang lebih sekitar 14,4 kg, atau kalau dibulatkan ke atas sekitar 15 kilo ya. Itu kalau bibit yang digunakan 1 kilo isi 50. Kalau yang dipakai 1 kilo isi 60, 70, 80, teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya. Atau jika permintaan pasar ukuran bobot panen itu sekitar 200 gram per ekor, sekitar 300 gram per ekor, atau 500 gram per ekor, teman-teman bisa menghitungnya ya, menghitungnya sendiri. Karena yang Mimin asumsikan ini hanya contoh perhitungannya saja. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah modal yang harus disiapkan itu berapa. Jangan sampai misalnya sudah ada modal buat ikan tapi belum mempersiapkan budget untuk pakannya. Nah, ini harus diperhatikan. Karena ikan itu kurang lebih makan setiap harinya ya. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke perhitungannya. Jika kita asumsikan efisiensi pakan itu 80%, kapasitas tampung kolam yang kita maksud tadi diameter 2T1 3 kubik tadi bisa menampung ikan sebanyak 180 kilo dengan bobot benih 15 kilo, berarti ada penambahan bobot itu sekitar 165 kilo selama proses budidaya ikan nila. Nah, 165 kg tadi dikalikan dengan efisiensi pakan, dapatnya 206,25 kilo, atau kalau dibulatkan menjadi 7 sak ya. Kalau kita bulatkan itu sekitar 6, berapa sak, tapi kita bulatkan 7 sak ya, karena satu sak pakan ikan itu rata-rata isinya 20 kg ya. Tidak sama seperti pakan ayam yang satu saknya itu isinya 50 kilo. Nah, hampir lupa ya. Menurut pengalaman Mimin dan berdasarkan sumber-sumber yang telah dirangkumnya, ukuran pelet ikan itu berbeda-beda tergantung ukurannya. Nah, kurang lebih datanya itu seperti berikut ya. Nah, kurang lebih seperti ini diameter pelet ikan berdasarkan bobot ikan ya. Biasanya Mimin kalau bobot ikan di bawah 50 gram, dari mulai tebar bibit sampai bobot ikan itu 50 gram per ekor, rata-ratanya itu menggunakan pelet ikan yang min 2 ya, yang 2 mm. Nah, dari 50 gram sampai dengan panen itu biasanya Mimin pakai yang 3 mm saja ya. Soalnya jarang di tempat Mimin pakan yang diameter 4 mm itu sangat jarang ya. Nah, baik, kita lanjut ya, pembahasan teknis mengenai benih udah, teknis mengenai pakan udah. Nah, selanjutnya kita membahas kebutuhan kapasitas aerator. Nah, sebenarnya untuk kapasitas aerator ini kalau Mimin lihat dari berbagai sumber ya, Mimin rangkum dari sumber-sumber yang cukup kredibel. Kebutuhannya ini macam-macam ya sebenarnya, bergantung pada dimensi atau besaran kolam yang teman-teman pakai. Menurut teori, 1 meter kubik kolam itu membutuhkan aerator dengan kapasitas output sebesar 6-15 liter per menit. Nah, akan tetapi bagaimana dengan realitanya atau prakteknya? Nah, untuk aerator itu sendiri ada banyak macam ya. Ada banyak macam. Ada yang aerator untuk akuarium ikan ya, akuarium ikan kaca yang biasanya ada di toko ikan hias itu. Ada yang untuk kolam terpal skala kecil, dan ada juga yang untuk skala industri ya. Biasanya yang skala industri ini aerator yang dipakai itu kalau bukan ring blower itu biasanya pakainya root blower aerator yang besarnya itu. Nah, lalu harus pakai yang mana kalau teman-teman membudidayakan ikan dengan kolam terpal diameter 2
5 misalnya gitu ya. Skala kecil lah, hanya ada beberapa kolam saja misalnya di tempatnya teman-teman itu. Saya mencontohkan teman-teman itu menggunakan kolam diameter 3 misalnya. Teman-teman bisa membeli aerator diafragma LP100 atau 200 ya. Untuk mereknya sendiri bebas ya, teman-teman mau pakai yang Resun kah atau yang mana bebas ya. Nah, untuk output dari aerasinya teman-teman bisa menggunakan stop run untuk mengatur output aerasinya ya. Kalau terlalu besar bisa dikecilin, kalau kurang besar aerasi atau gelembung-gelembungnya bisa dibesarin, dan kalau output keluarannya aerasi itu masih belum cukup besar, kemungkinan satu aerator bisa untuk beberapa kolam ya. Jadi satu aerator untuk beberapa kolam itu bisa. Karena kalau kita hitung berdasarkan teori dan praktek itu kayaknya kurang begitu sinkron ya teman-teman. Karena menurut pengalaman Mimin ketika menggunakan aerator yang kecil yang ACO1 itu, menurut teori sih bisa gitu, akan tetapi pada kenyataannya ketika dicobakan, apalagi ketika permukaan airnya itu tinggi, ternyata output aerasinya itu berkurang ya, yang menyebabkan kebutuhan aerasi itu kurang memenuhi kebutuhannya si ikan. Akhirnya karena kurang output aerasinya itu kurang, ikan banyak yang mati. Jadi saran dari Mimin sendiri ketika memulai usaha kolam ikan nila sistem biolog, teman-teman bisa mencoba dengan aerator LP100 ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya untuk video demonstrasinya. Mohon maaf teman-teman, Mimin belum bisa mensimulasikan secara virtual ya atau secara langsung, dikarenakan pada saat video ini dibuat Mimin itu sudah selesai panen ikannya ya, dan sudah diberes-bereskan barang-barangnya, jadi belum sempat untuk membuat video demonya. Nah baik, sekarang kita lanjut ke analisa kematian pada ikannya. Berdasarkan interval waktu kematian ikan, Mimin rangkum ke dalam 3 kategori ya, yaitu yang pertama kematian ikan karena kondisi lingkungan kolam, baik itu kondisi biologis, fisik maupun kimiawi ya. Yang kedua kematian ikan karena penyakit, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kematian ikan toleransi ya. Kematian ikan toleransi itu adalah kematian ikan yang sulit untuk diinterpretasikan dan mahal untuk diselidiki karena harus diotopsi dan harus dimasuk dalam lab ya. Jadi tidak worth untuk diselidiki. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan menerangkan hubungan antara lama waktu dengan jumlah ikan yang mati ya, berdasarkan kematian ikan ya. Yang pertama itu kalau kita lihat ada grafik di sini, ada grafik A, itu menunjukkan kematian ikan karena kondisi lingkungan. Jadi kalau kematian ikan yang disebabkan karena kondisi lingkungan itu biasanya kematiannya itu cepat sekali. Misalnya hari ini misalkan 10, besoknya misalkan 50, besoknya lagi 100. Jadi cepat ya teman-teman. Kematian ikan itu cepat. Kalau permasalahannya itu karena kondisi air kolamnya, entah itu amoniaknya mungkin, atau mungkin karena oksigen terlarutnya kurang, atau senyawa kimia lainnya seperti hidrogen sulfida yang di dasar kolam itu, atau mungkin gas lainnya seperti metana ya. Nah, untuk grafik yang D, lain yang D ini itu kematian ikan karena penyakit ya. Meski kematiannya itu tidak semasif kematian ikan yang disebabkan karena faktor lingkungan ya. Dia itu ada sih kematian, cuman tidak semasif kematian ikan karena faktor lingkungan. Nah, sedangkan yang C, grafik yang C itu kematian ikan karena toleransi ya, kematian toleransi yang saya sudah jelaskan tadi.
perharinya itu toleransi sekitar 0,6% ya perharinya itu. 0,06 sorry 0,06% ya per hari. Nah, untuk kematian ikan karena faktor lingkungan, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui parameter-parameter apa saja yang dapat diamati untuk mengetahui keadaan air kolam teman-teman ya, itu bagus atau tidak ya. Parameter tersebut diantara yang pertama yaitu DO, dissolved oxygen, atau biasa disebut oksigen terlarut. Yang kedua itu ada amonia. Yang ketiga itu ada hidrogen sulfida. Dan yang keempat itu ada pekatan unsur karbon dalam feses ikan jika berlebihan ya. Ini ada korelasinya jika output aerasi dalam kolam itu kurang ya. Nah, lalu bagaimana cara menganalisa masalah lingkungan kolam gitu, menganalisanya itu menurut Mimin sendiri yaitu cara yang paling murah adalah membeli amonia test strip ya. Teman-teman bisa membelinya di marketplace pilihan teman-teman. Nah, di situ ada indikator biru sampai kuning. Ketika kolam teman-teman aman dari bahaya amonia, itu test stripnya akan menunjukkan warna kuning ya. Akan tetapi kalau kolam teman-teman itu penuh dengan amonia, maka test strip menunjukkan warna biru ya. Nah, akan tetapi bagaimana kalau test strip itu kuning tetapi ikan masih tetap kelihatan naik ke permukaan? Kemungkinan naiknya ikan ke permukaan kolam disebabkan faktor lain seperti misalnya output aerasi kurang yang gelembung-gelembung itu, atau unsur senyawa kimia lain yang berbahaya bagi pertumbuhan ikan ya, seperti senyawa hidrogen sulfida atau senyawa lainnya seperti metana. Nah, untuk mengetahui apakah senyawa ini pekat di kolam teman-teman, seperti seperti hidrogen sulfida atau metana, teman-teman bisa membuka pipa pembuangan air ya. Kalau teman-teman mencium bau busuk, berarti kolam teman ikan kaya akan senyawa kimia tersebut ya. Padahal senyawa kimia tersebut sangat tidak diinginkan ya bagi pembudidaya ikan. Nah, untuk mengatasi senyawa kimia yang tidak diinginkan ya, teman-teman bisa mengurangi permukaan air kolam tersebut sebesar 10-50% tergantung tingkat keparahan atau tingkat kepekatan senyawa kimia tersebut. Lalu menambahkan dengan air yang baru sampai ketinggian airnya itu seperti semula ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan filter chamber yang ada batu zeolit dan karbon aktifnya ya. Atau biasanya juga kalau di dalam filter chamber itu ada kayak bola-bola plastik untuk menjaga kuantitas dari bakteri bioflok ya. Nah, itu dipompa menggunakan pompa celup ya. Lalu airnya setelah difilter kembali lagi ke dalam kolam. Nah, bagaimana untuk menganalisa kematian ikan karena penyakit? Teman-teman bisa mengamati langsung ciri fisik ikan yang mati, apakah terdapat kelainan atau tidak pada bagian atau permukaan ikan ya. Akan tetapi biasanya kalau kebutuhan aerasi kolam terpenuhi, bibit ikan dari pembibitan diberikan kalium permanganat, dan tidak ada penumpukan senyawa kimia berbahaya pada kolam, biasanya kolam baru gitu, ikan itu biasanya aman-aman saja ya gitu, kalau manajemennya betul. Sedangkan untuk penyebab kematian ikan nila yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu karena kematian toleransi ya. Kematian ini dianggap kematian yang cukup wajar oleh sebagian besar petani ikan nila ya. Nah, sebagai gambaran tadi, menurut sumber yang telah Mimin rangkum, kematian toleransi ikan itu sebesar 0,06% ya per hari dari total populasi awal ya, atau sekitar 10% per 180 hari atau 6 bulan ya, atau kalau per bulannya itu sekitar 1,8% ya ikan yang mati. Itu kematian yang wajar ya, atau kematian yang ditoleransi. Nah, masuk ke tahap pembahasan teknis mengenai
dosis dan bahan untuk membuat vlog ya. Nah, untuk bahan dan dosis pembuatan vlog mungkin berikut ini bisa dijadikan referensi teman-teman sebagai dosis dan bahan untuk membuat vlognya ya. Bahan-bahannya itu ada garam, dolomit, molasses, probiotik, dan bakteri starter itu sendiri. Nah, untuk bakteri decomposer atau EM4 perikanan dan bakteri starter ini merupakan produk yang berbeda ya teman-teman, dan berbeda pula komposisi bakterinya ya. Dan penambahan bakteri ini juga dilakukan secara berkala. Biasanya Mimin menambahkan 10 mili EM4 per setiap 1 kilo pakan yang diberikan ya. Dan pemberiannya itu dilakukan ketika sudah selesai memberi pakan ikan. Dan untuk bakteri starter, teman-teman bisa menambahkan dengan melihat situasi atau kondisi kolam ikan teman-teman ya. Jadi misalnya kalau pada saat pengecekan berkala setiap 1 minggu atau setiap 2 minggu dengan menggunakan test strip, ketika misalnya amoniaknya itu tinggi misalnya, menunjukkan test strip itu biru, maka penambahan bakteri starter ini dapat dilakukan ya. Biasanya dosisnya sama seperti pemberian awal, atau bisa juga menggunakan referensi dosis dari sumber-sumber kredibel lainnya ya. Bisa dari dari YouTube lain misalnya. Nah, untuk teknis budidaya yang terakhir yaitu manajemen ketinggian permukaan air kolam ikan ya. Ketika ikan baru masuk, ketinggian air kolam biasanya hanya separuh dari ketinggian tinggi kolam terpal ya. Dan ketinggian air kolam ini dinaikkan secara berkala seiring dengan pertumbuhan ikan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai analisa kelayakan usaha dan teknis budidaya ikan nila kolam terpal dengan sistem bioflok. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa saja langsung menulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya, dan sampai jumpa.